Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat pagi. salam. Di sini kami akan berdiskusi tentang penilaian PJOK. Baiklah, kita mulai aja ya sekarang. Teman-teman, bagaimana menurut Anda tentang penilaian PJOK di waktu COVID saat ini? Hmm, Jadi kan pas COVID nih biasanya kan kalau sebelum COVID kan yang dinilai itu biasanya ada pengetahuan, terus prakteknya gimana pas kalau udah dikasih tahu pengetahuannya gimana, terus prakteknya gimana, terus yang kedua itu eh, apa namanya penerapannya dari segi komunikasi, terus apa namanya karyanya apa, produknya apa, sama yang terakhir itu penilaiannya itu. Nah itu kan sekarang nih COVID nih. Nah itu menurut lu dari penilaian itu ada yang bisa cara menilainya gitu gimana gue? Wah, Yoga gimana ga? putus. Kalau Tapi kalau tadi di juga COVID tuh itu gimana ya? Lebih susah nggak? Bagaimana? Ya kalau misalnya waktu sekarang tuh lebih susah nggak sih? Lebih memperhatikan anak itu lebih susah daripada musibah kayak lockdown gitu, karena satu sisi kan kan nggak semua anak itu gimana ya? Pasti ada salah satu anak yang ngerti IT, jadi kayak gimana ya? Mereka tuh bisa manipulasi sesuatu gitu loh kalau misalnya teknologi. Jadi kayak ya susah aja mengawasinya. Jadi kita kan nggak tahu dia tuh ngelakuin atau nggak dia bisa pakai orang lain nyuruhnya gimana. berarti tuh kayak Betul sekali. tantangan sendiri gitu kali ya buat guru-guru sekarang ya, terutama buat pelajaran olahraga ya. Iya makanya. Kan sekarang kan juga ada kayak aplikasi TikTok atau YouTube kan udah ada yang ngasih tahu cara gimana buat bolos kuliah deh atau gimana gitu banyak. Iya ya, gitu. karena banyak yang ini ya, ngasih tips biar bolos sekolah atau segala macam gitu ya. Jadi kan kita kan sebagai misalnya pengajar kan nggak tahu terlalu perhatiin gitu deh. Nah, ya benar. Apalagi kan sekarang guru olahraga waktu ini kan sudah berumur semua, pasti ketinggalan IT-nya sudah pasti sih. Nah itu dia. Gimana ya? Dari situ Harusnya tuh kalau misalnya buat ngatasin misalnya cara buat ngawasin anak-anaknya itu harusnya guru-guru itu ada koordinasi dulu nggak sih? Jadi dia sama orang tua. Nah itu mereka koordinasi dulu sama guru-guru. Misalnya mau pelajaran bulu tangkis misalnya. Nah itu dia koordinasi dulu, misalnya disuruh buat video tentang servis gitu misalnya. Jadi biar ada pengawasan, bisa diawasin sama orang tua. Gitu nggak sih? iya, tapi nggak semua orang tua itu bisa di rumah terus ya. Kan pasti ada orang tuanya yang harus kerja gitu loh. Oh, iya. Itu sama itu Bang, buat sarana dan prasarannya pasti sangat kurang. Nah sekarang kalau di waktu COVID ini prinsipnya gini Bang, lebih baik uang buat beli makan daripada uang buat beli yang lain, pasti itu Bang. Nah gitu. Jadi kan kita kan nggak tahu orang tua tuh bisa atau enggak bantuin anaknya gitu loh. Ya kan. Gimana ya, kan namanya juga orang tua, harusnya lebih mentingin juga dong anak-anaknya sekolahnya gimana ya kan.
Tapi gimana, ya gitu harusnya orang tua tuh. Dan sekarang kan Ya itu buat misalnya oke lah, misalnya orang tua agak sulit buat apa namanya bantuin sekolahnya anak gitu misalnya. Tapi kan sekarang juga ada apa media-media misalnya YouTube gitu misalnya, atau apa atau media lain buat mencari apa pengetahuannya yang disuruh sama gurunya gitu. Ya kan? Ada Google, ada YouTube. Jadi mencari pengetahuan tuh gampang gitu. Ya kan? tapi kebanyakan itu kalau anak-anak sekarang itu kalau dikasih fasilitas itu pasti nanti terbangnya ke yang lain lagi itu sih. Kayak contohnya kita kan dari guru PJOK suruh melihat video ini ya anak-anak, terus nanti anak-anaknya itu bilang ke orang tuanya tuh suruh ini lihatin video ini, terus kalau nggak secara langsung diawasi itu nanti pasti ke Mobile Legend, bikin TikTok, lihat YouTube, kayak gitu-gitu sih Bang. Nah, apalagi kan sekarang game itu lagi boomingnya itu, lagi booming game itu. Kan gimana ya, kalau sekarang deh setahu gua kan apa semua orang kan, semua pelajar tuh misalnya dapat bantuan kuota ya kan dari pemerintah itu. Nah itu kuotanya itu setahu gue tuh dibatasin, dia cuman bisa buat Zoom atau buat WhatsApp bisa kalau nggak salah, sama buat browsing. Jadi buat main game, buat ini, nah itu nggak bisa. Jadi itu cukup membantu kalau kata gue kuota dari pemerintah ya. Jadi kalau kata gue sih harusnya sih nggak bisa ya kalau buat apa namanya main game. Gimana guys? Ya nggak apa-apa. Ya, tapi yang nggak apa-apa sih kalau bantuan itu kan ya memangnya harus ada sih memang, karena kan masih ada yang satu kan ada kondisi anak ya, ada yang pakai wifi, ada yang enggak. Jadi kan ya kuotanya berguna sih buat aku gitu. Kalau misalnya kayak anak kuliah gitu kan nggak ada wifi gitu. Nah, kalau nyari wifi kan jauh-jauh bisa ada kuota lumayan gitu. Bisa kemana-mana kan. Benar. Nah, satu lagi kalau olahraga itu Tadi kan itu ya ada nilai sikap ya kan tadi ya. iya. Nah itu kita kan kalau online gini kan kita pasti nggak tahu kan sikapnya. Kalau waktu suruh buat itu dia sungguh-sungguh atau enggak, itu cara melihatnya itu bagaimana? Nggak bisa dilihat, harus tatap muka. Tapi menurut gue sih ada beberapa poin yang bisa diambil sih kalau sikap ya. Misalnya cara anaknya itu bertanya ke guru lewat chat. Nah kan lewat chat itu kan nggak bisa sembarangan kan ya, apa cara ngomongnya, cara ngetiknya itu nggak bisa sembarangan dan harus pakai bahasa yang baik. Nah itu mungkin salah satunya bisa dilihat dari situ. Terus dari keaktifan siswanya itu, misalnya lagi ngikutin Zoom meeting atau apa segala macam itu, dia itu sering aktif apa enggak. Nah sama mungkin kalau ada tugas-tugas, nah itu kumpulinnya tepat waktu apa enggak, pengaret-ngaret. Nah mungkin itu nggak sih penilaian sikapnya yang bisa diambil kalau sekarang ini. Di dalam K13 itu ada kualitas penilaian kan, khususnya di PJOK. Jadi kan pasti ada kualitas penilaiannya tersendiri. Nah itu bisa dijelaskan makna kualitas itu seperti apa dan bagaimana itu.
kualitas penilaiannya itu misalnya ada representatif. Nah, itu bisa, maksudnya itu bisa di generalisasi. Nah, terus yang kedua tuh ada otentik, terus ada multi domain, terus dapat diajarkan, terus adil, visible, dan dapat diskor. Nah, itu mungkin penilaian ke kualitas penilaian. Tapi pastinya kalau di masa sekarang mungkin kualitasnya itu ada beberapa yang diturunin harusnya sih, soalnya kan ininya kegiatan pembelajarannya itu kan nggak maksimal.